Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini mari kita menyediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sungguh bersyukur karena kami boleh menikmati anugerah Tuhan, menikmati kasih karunia, kemurahan, kebaikan Tuhan sampai pagi hari ini. Terima kasih mendasari langkah kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu sudahkah kita mengenal karunia Allah? Sekali lagi tema firman Tuhan, sudahkah kita mengenal karunia Allah? Kita perhatikan firman Tuhan bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. Yohanes 4 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat latar belakang kehidupan daripada wanita Samaria yang dijumpai Yesus, maka kita sama-sama ketahui bahwa wanita Samaria adalah seorang wanita pendosa atau seorang wanita berdosa. Wanita ini gagal di dalam hubungan percintaan. Karena kalau kita memperhatikan di dalam firman Tuhan, dia memiliki lebih daripada satu suami, yaitu memiliki 5 suami. Dari kenyataan inilah, Yesus sebagai seorang Yahudi datang untuk berjumpa dengan wanita Samaria ini. Sekalipun dalam budaya dan adat istiadat pada zaman itu, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi Yesus membuat sebuah terobosan. Di satu sisi, karena Yesus adalah pribadi Allah itu sendiri. Allah yang berinkarnasi, mengambil wujud manusia dalam pribadi Yesus. Yesus melihat ada seorang wanita yang berdosa. Itu sebabnya Yesus datang ke Samaria. Untuk apa? Untuk mengenalkan karunia Allah kepada wanita Samaria ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, karunia Allah yang dimaksud oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10 ini. Yang pertama bicara tentang keselamatan. Mengapa demikian? Karunia Allah bicara tentang keselamatan karena Yesus mau supaya wanita Samaria ini juga mengalami keselamatan di dalam kehidupannya. Yesus tidak mau wanita Samaria ini terus tinggal di dalam dosa, hidup di dalam dosa. Itu sebabnya Yesus berkata kepada wanita ini, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Jadi Yesus sedang menawarkan keselamatan kepada wanita ini. Yesus sedang menawarkan kehidupan yang kekal kepada wanita ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya kita sungguh bersyukur karena kita sudah mengenal karunia Allah. Kita sudah menikmati karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal.
keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Lewat iman, kita percaya akan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Maka kita percaya bahwa kita boleh menikmati karunia Allah, yaitu keselamatan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang dimaksud dengan karunia Allah di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-10, ini bicara juga tentang kepuasan batin di dalam hidup ini. Wanita Samaria ini memiliki latar belakang, dia tidak pernah puas dengan kehidupan percintaannya. Ini adalah sebuah gambaran bahwa kepuasan yang dari dunia ini, hal-hal yang dari dunia ini, tidak akan memberikan sebuah kepuasan yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Keadaan, kelimpahan sekalipun tidak akan pernah memberikan kepuasan di dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kepuasan yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam pembacaan Yohanes 4 ayat yang ke-10 bagian terakhir di sana dikatakan demikian. Berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ini bicara tentang apa? Bukan sekedar kebutuhan lahiriah, tapi lebih daripada itu, yaitu kebutuhan batin, kebutuhan roh yang Yesus tawarkan kepada wanita Samaria. Juga Yesus tawarkan kepada kita sekalian yang ada pada pagi hari ini, yang sedang mendengarkan renungan ini. Kita harus menyadari bahwa segala yang ada di dalam dunia ini tidak akan pernah memberikan kepuasan yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Hanya Tuhan sumber kepuasan yang sesungguhnya. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, mari kita membutuhkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena hanya Tuhan sumber kepuasan di dalam hidup kita. Bahkan Yesus berkata, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Tuhan menawarkan karunia Allah, yaitu kepuasan batin, kepuasan roh di dalam hidup kita. Dan kepuasan batin, kepuasan roh, kepuasan jiwa ini akan terus kita nikmati sampai kepada hidup yang kekal. Itu sebabnya pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, mari sebagai orang-orang percaya datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, datang kepada Yesus sumber air kehidupan itu. Maka dia akan memberikan kepuasan bagi dahaga jiwa kita. Dia akan memberikan kepuasan bagi jiwa kita yang haus. Kepuasan untuk selama-lamanya sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar, biarlah itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna kami nikmati sepanjang hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh kami, melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.